Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengobati rasa kangen terbang jauh, setelah tadi kita melakukan percobaan menerbangkan Mavic Mini dibantu dengan antena extender debus hanya menembus 500-an meter lebih sedikit. Sekarang kita terbangkan Mavic Pro ke arah yang sama, di mana pada percobaan sebelumnya Mavic Pro ini bisa menempuh 4,9 km ya. Pagi ini kita ingin terbang jauh ya. Karena tadi dengan Mavic Mini hanya 600 meter. Kita coba dengan Mavic Pro ini ya. Saya hidupkan. Mavic Pro saya ini dibantu dengan booster Aliantech Pro. Ya, dia memperkuat sinyal sampai dengan 4 watt ya. Pada percobaan sebelumnya, rekor yang pernah saya pecahkan adalah 4,9 km ke arah timur, ke arah Medland Cibitung ya. Cendana. Oke. Ini normal. Ya, semuanya normal ya. Kompas normal, ini normal. ECS status juga normal. Oke. Kemudian position point kita setting di sini. The home point has been updated. Please check it on the map. Kompas, lihat ya, kompas bagus. Oke, kamera saya gunakan D-Cinelike karena ini agak kurang sinar matahari. Saya tambahi EV nya plus 0,3. Baiklah, saya mulai record aja. Videonya, dan sekarang saya terbangkan. Poin terkait. Oke. Video sudah direkam, GPS normal, baterai 97%. Tadi sudah kita cek semua, kompas dan EMU juga sudah kita cek, komponen juga sudah kita cek. Oke, kita mulai saja. Bismillah. Saya akan terbang dengan ketinggian 70 meter ya, untuk mengamankan dari kabel sutet, BTS dan sebagainya yang ada di sekitar perumahan Bumi Lestari, Taman Raya dan Puri Cendana. Oke, 70 meter. Saya tinggal memaintain arah antena agar dia mengarah kepada aircraft, kepada drone.
Ya, jarak horizontal 400 meter, ketinggian 70 meter. Ini masih di menyorot perumahan Bumi Lestari. Strong Wind karena di situ ada antena BTS ya, di ujung perumahan Bumi Lestari, di sawah-sawah itu ada antena BTS, itu dia terlihat antena BTS, entah Telkomsel, entah Indosat, entah provider lain ya, ada XL atau apa saya kurang tahu. Sudah ada antena. Ini udah memasuki perumahan Taman Raya, udah nyebrang perumahan Jalan Raya Villa Bekasi. Ini udah masuk ke ya Pemas. Ke Pemas, nah, itu ada sekolahan Baitul Ilmi, terlihat sekolah Baitul Ilmi, jarak 900 meter lebih ya, itu terlihat sekolahan Baitul Ilmi. Sinyal wifi Okusing ya, ini menggunakan teknologi Okusing, masih bagus. Strip 4 ya, strip 4. Oke. Strong remote control ya, mungkin ada gangguan antena sinyal BTS di sekitar lokasi. Nah, ini udah masuk ke perumahan Puri Cendana, ini udah ke Puri Cendana. Ketinggian 7 meter, jarak 1,2. GPS 18, sinyal 3. Saya arahkan lagi. Sinyal pada 3 grid, 3 strip ya, jarak 1,4. Agak saya turunkan sedikit arah antenanya, antara Allian Tech Pro nya, karena semakin menjauh dia makin diarahkan ke bawah ya. Jarak 1,5 kilo, baterai 85, ketinggian masih 70 meter, kecepatan terbang 9,2 meter per detik ya. Ini perumahan, di atas perumahan Puri Cendana. Tidak ada peringatan angin, jadi angin berhembus dengan tenang kelihatannya, karena kalau angin berhembus kencang ada peringatan high wind dan fly with caution, biasanya begitu. Ini tidak ada peringatan, berarti angin berhembus dengan sepoi-sepoi, kelihatannya begitu. Perekaman video 4 menit 50 ya, 5 menit. Oke, baterai 81%, jarak 2 kilo. Jarak 2 kilo. Ya, ini masih di atas perumahan Puri Cendana. Saya terus dorong ya, terus terbang mundur ya. Terbang mundur ya. Kayak selfie, tapi selfie panjang ini. Selfie panjang, drone panjang sekali. Cuma sayanya sebagai pilot sudah tidak terlihat di kamera. Ya, jarak 2,2 kilo. Jarak terjauh untuk ke arah utara saya pernah tembus 4,5 km ya, 4,5 km lebih. Baterai habis hingga dia otomatis RTH, jadi bukan karena putus sinyal, tapi karena baterai hanya cukup untuk RTH, maka drone return to home. Nah, kali ini apakah bisa lebih dari 4,5 kilo? Tentunya akan berbeda-beda ya kondisi penerbangannya setiap harinya, karena tergantung dari interferensi sinyal ya, sinyal-sinyal yang ada di sekitar drone terbang. Meskipun dia menggunakan teknologi Okusing, tapi sinyal-sinyal yang ada pun tetap mempengaruhi ya, tetap mempengaruhi. Dari pengalaman saya, meskipun udah Okusing, kalau terbang di sekitar TS dia juga ada terlihat terganggu di situ. Kemudian di rel kereta ya, di atas stasiun Tambun juga pernah terganggu juga di sana. Bahkan GPS-nya juga sempat ATI ya, pindah ke ATI mode ya di atas stasiun Tambun. Tapi kalau di area lain ya, itu belum pernah pindah secara otomatis ke ATI mode ya. Di GPS tetap tertangkap dengan bagus ya. Oke, ini jarak udah 2,9 kilo, ketinggian masih tetap di 70 meter. Sinyal Okusing atau sinyal wifi masih pada strip 3, baterai 75%. Ya, jarak 3.100 lebih. Terus saya maintain
arah antenanya sehingga dia tetap mengarah ke drone ya. Mudah-mudahan tetap di sinyal 3 ya, di sinyal 3 ini 3 strip ya, sehingga dia masih besar ketangkap di remote control saya. Ini sudah sampai ujung ya, ini udah terjadi strong interference fluctuation ya. Ini ada danau apa ini di sana setelah perumahan Puri Cendana, perumahan Gria Asri mungkin ya. Nanti kita cek di peta ya. Jalan Siaga 9 ya. Ya, Gria Asri. Di Gria Asri. Itu ada telaga mungkin kayak semacam setu ya, penampungan air ya untuk bila ada hujan ya, sehingga tidak terjadi banjir untuk menampung air, penampungan air, setu ya, semacam setu begitu. Oke, jarak 3,5 km lebih. Sinyal opposing sekarang 2 strip ya, udah menurun tapi pancaran WiFi masih bagus. Masih dipancarkan bagus, ditangkap oleh HP saya masih bagus. GPS 19, oke, masih bagus. Baterai 70%. Jarak 3,8. Ketinggian 70 meter ya, jarak 3,8. Sinyal opposing atau sinyal WiFi 2 strip. Sinyal RC ya, ini sebenarnya sinyal aircraft, RC ke aircraft ya. Dan sebaliknya tentunya begitu kan, 2 arah ya. Ini udah sampai ujung Gria Asri, udah masuk persawahan ya. Ini udah pada penerbangan sebelumnya saya sampai 4,5 kilo di sini otomatis RTH karena baterai tidak cukup. Ya, dia harus RTH secara otomatis. Saya turunkan sedikit kameranya biar tidak terlalu terlihat kabut ya. Yang lebih menghadap ke objek. Sinyal WiFi 2323 ya, sinyal opposing tangkap 2323. Baterai 67%, jarak 4,3. Jarak 4,3. Di belakangnya lagi ini ada jalan tol ya, jalan tol Cibitung Priuk kalau tidak salah nih, yang masih dalam pembangunan. Apakah bisa tercover? Ini kelihatannya. Dapat ya sampai di atas jalan tol 4,5 kilo ya, 4,5 kilo. Baterai 66, sinyal WiFi 3 ini masih bagus. Ya, ini udah melebihi rekor sebelumnya. Ternyata baterai tidak cukup. Ya, bukan karena putus sinyal tapi baterai tidak cukup, dia akan pulang secara otomatis. Jadi pada jarak 4,6 ya, 4,6 minta pulang ya karena baterai tidak cukup. Oke. Ya, sebenarnya sinyal masih bisa, tapi baterai hanya cukup untuk RTH. Ini usia baterai saya sudah cycle-nya sudah sekitar 40 ya, cc-nya sudah 40. Cycle charge-nya sudah 40-an ya. Dia hanya bisa 4,6 km tadi ya. 4,6 km. Sebenarnya sinyal masih belum putus ya, masih bisa tadi. Cuman baterai tidak cukup. Ya, kelihatan sekali kabutnya ya. Kabutnya kelihatan sekali, kabut atau polusi, tapi kabut kalau ini saya kira. Daerah sana kayaknya belum polusi ya. Ini kabut. The remaining battery is only enough for RTH. Okay. Strong remote control interference. Jadi ada interference berarti mungkin dari antena-antena BTS di sekitar itu saya kira. Ya, recording 10 menit lebih. Oke, sinyal WiFi 2. Sinyal opposing yang ditangkap 2 strip. Oke, pancaran video atau gambar atau image masih bagus ditangkap di HP saya, tidak putus ya, tidak nge-lag dan tidak putus ya, dan juga tidak kremun-kremun. Saya sering suka menggunakan kata ini, kremun-kremun itu bahasa Indonesianya apa? Kremun-kremun ya. Ini bagus sekali, tertangkap dengan jernih, dengan jelas ya. Jadi opposing ini memang teknologi yang cukup bagus ya. Berbeda dengan Mavic Mini ataupun Spark yang masih menggunakan Wi-Fi, belum menggunakan opposing. Kalau Mavic Pro, kemudian Mavic Air 2 kabarnya juga sudah menggunakan opposing. Kalau Mavic Pro dari dulu sudah menggunakan opposing. Mavic Pro 2 juga opposing. Nah, yang baru saja di launching oleh DJI adalah Mavic Air 2, itu juga katanya menggunakan teknologi opposing. Cuma saya belum pernah mencobanya drone ini. Saya belum pernah mencoba drone Mavic Air 2. Oke. Yang udah saya pernah coba Spark, kemudian Mavic Pro,
kemudian Mavic Mini, dan tentu saja drone-drone toys sebelumnya yang ketika berlatih ngedrone ya, ketika berlatih ngedrone menggunakan drone-drone toys pada saat awal-awal saya mengenal drone, sehingga kalau misalnya hilang ataupun nabrak ya, karena harganya murah tidak terlalu risau ya. Tapi kalau langsung menggunakan drone-drone DJI ini harganya mahal-mahal ya. Kalau untuk latihan sayang kalau misalnya kita belum lincah sekali nyetirnya ya. Setelah cukup paham barulah saya membeli Spark waktu itu, sehingga sudah cukup lincah ketika mengemudikannya gitu ya. Karena menggunakan remote control itu juga tidak mudah ya. Kelihatannya aja mudah tapi pada prakteknya sulit ya. Video recording udah 12 menit. Oke. Baterai 52%, jarak 2,8 ya. 2,8 kilo lagi untuk sampai kembali ke home point. Untuk kembali sampai ke home point 2,7 km ya. Masih cukup jauh ya. Bandingkan dengan Mavic Mini yang hanya ya 500 meter ya. Rekor sebelumnya saya ke arah utara dengan Mavic Mini itu hanya 1 kilo ya, 1064 meter dengan dibantu antena debus ya, debus yang awal ya. Nah, tadi saya mencoba debus robo, ternyata hanya 500 meter ya, saya kurang tahu ini ada masalah apa. Mungkin nanti saya tanyakan ke pihak vendornya, karena klaimnya dengan debus robo dia ukuran fisiknya lebih besar, ukuran antenanya lebih besar, harusnya bisa lebih jauh ya, katanya begitu. Dan dari pengujian mereka bisa tembus sampai dengan 1,9 kilo, 2 kilo ya, menggunakan mode FCC ya, FCC. Wah, ini persis sekali di atas antena BTS ya, pada jarak 2,3 kilo di perumahan mana nih? Perumahan Puri Cendana kelihatannya nih. Capek juga saya berdiri, saya nyandar ke tangki air ya. Saya nyandar ke tangki air. Oke, jarak 2,1 kilo, masih cukup jauh ya perjalanannya. Baterai 45%. Baterai tinggal 45%, sinyal opposing, gas strip, GPS 19. Oke, aman, semua aman. Video recording 14 menit, 29 ya. Oke, terus 1,9 ini di atas perumahan Puri Cendana. Sebentar lagi masukin perumahan Yapemas, kemudian masuk ke Taman Raya, kemudian masuk ke Bumi Lestari, sampailah ke lokasi saya berdiri di perumahan Bumi Lestari ya. Cukup memuaskan ya. 4,6 km, bukan karena putus sinyal tapi karena baterai hanya tinggal cukup untuk return home secara otomatis. Sistem membuat RTH ya, menginstruksikan aircraft untuk return to home ya. Ini sudah otomatis sistem, ini kontrol yang sangat baik. Di samping kontrol bila sinyal putus dia juga pulang, tapi kalau bila baterai hanya cukup untuk pulang dia juga langsung pulang. Sistem menginstruksikan begitu. Ini di atas masjid di perumahan Puri Cendana ya. Masjid ini saya pernah syuting dekat di area itu, saya pernah syuting dari bundaran itu yang tampak ya, saya pernah syuting dari situ. Sehingga bisa terbang lebih rendah ya. Kalau dekat saya berani terbang katakanlah 10 meter ya, 15 meter tuh berani. Tapi kalau jauh seperti ini nggak bisa. Di samping juga mungkin sinyal juga udah putus duluan ya, sebelum sampai ke ketinggian 10 meter sinyal udah putus duluan ya. Biasanya ya di atas 30-40 meter lah, di atas 10 meter itu untuk apabila terbang jauh ya. Bila terbang jauh seperti ini itu 30-40 meter sampai dengan 7 meter. Bahkan teman-teman banyak yang sering terbang di atas 100 meter, 120 meter. Cuman saya khawatir anginnya cukup besar ya. Anginnya besar ya, khawatir tidak stabil ya turunnya, khawatir jembalik juga. Ya ini udah masuk ke perumahan ya Yapemas, itu ada sekolahan Batul ini terlihat. Oke, itu sawah-sawah di perumahan Bumi Lestari udah mulai terlihat, ini udah mulai dekat, jarak 900 meter. Ya. Low battery warning. Ya, ada peringatan low battery tinggal 35%, yaitu ada BTS di ujung perumahan Bumi Lestari terlihat. Ya, itu yang ini strong interference fly with location. Jadi memang meskipun ini menggunakan teknologi Okusing, kalaupun ada antena GSM dia tetap terganggu. Dengan sinyal GSM tetap terganggu si aircraft dan remote control ini. Ya, sering terganggu, makanya mungkin ketika Mavic Mini saya sampai di situ tadi terganggu dan kalah dia sinyal wave-nya sehingga putus ya. Pada jarak 500 meter jadi udah putus ya karena ada gangguan itu. Di samping juga ada gangguan wifi di perumahan. Oke, ini udah mulai dekat. Di sekitar perumahan saya dekat ke sini udah nggak ada BTS, saya berani turunkan ya. Saya turunkan pelan-pelan sehingga nanti ketika landing, ketika di dekat saya sudah katakanlah di ketinggian 10 meter ya.
sehingga tidak terlalu lama nunggunya untuk turun. Oke, saya turunkan terus pelan-pelan. Itu Masjid Nuzulul Haq terlihat di perumahan saya. Oke, tinggal 30 meter, ya 20 meter, 25 meter, ya pelan-pelan mendekat, jarak udah ya 17 meter, ya udah dekat. Ya, mestinya drone udah terlihat. Ya, udah terlihat. Ya, itu udah terlihat drone-nya. Ya, bisa rendahkan, ya terlihat. Ini dia. Udah dekat sekali. Ya. Iya, sampai lah ya. Landing. Oke, saya matikan dulu. Demikian jadi perjalanan saya menerbangkan Mavic Pro ke arah yang sama, ya, ke arah utara, ke arah yang sama dengan penerbangan Mavic Mini tadi. Mavic Mini hanya menembus jarak 500 meter, dengan Mavic Pro ini bisa sampai dengan 4,5 km, ya, untuk obat ya. Jadi tidak bisa terbang jauh, ya, dengan Mavic Pro terbang jauh. Alhamdulillah, ya. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.